Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Wah, kakak seneng banget loh kita bisa ketemu lagi, walaupun ketemunya cuma lewat video. Adik-adik, tahu nggak kakak lagi ngapain? Kakak lagi merawat tanaman. Adik-adik di rumah ada yang punya tanaman nggak di rumahnya? Terus biasanya siapa yang rawat? Kakak tahu pasti mama papa atau oma opanya atau opungnya. Nah, kalau kakak nanam merawatnya sendiri. Merawatnya gampang banget tahu adik-adik. Kita tuh tinggal kasih air, terus harus kena sinar matahari juga. Terus ada lagi nih, kalau ada tanamannya yang mati harus dipotong. Kok dipotong kak? Kan kasihan tanamannya. Ya enggak juga, karena kalau ada tanaman yang udah kering kayak gini, kalau kita tetap biarin di situ nanti mengganggu tanaman yang masih sehat. Nanti tanaman yang sehatnya kurang makanan terus ikut mati juga. Sama kayak tanaman yang ada buahnya. Kalau ada yang kering-kering gini nggak dipotong, nanti berbuahnya sedikit. Nah, oh iya, ibadah kita sudah mau dimulai ya. Ayo kita mulai yuk. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Adik-adik pasti tahu lagunya. Dengar dia panggil nama saya. Pakai gerakan ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Nah, adik-adik, semuanya pasti sekarang udah nggak ngantuk lagi kan? Karena kita habis memuji Tuhan pakai gerakan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya udah disiapin semua kan? Sebelumnya ada yang nggak tahu nggak tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah berbuah banyak di dalam Yesus. Pembacaan Alkitabnya dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nah, adik-adik, kita baca sama-sama ya. Udah disiapin kan Alkitabnya? Oke, kakak kasih waktu ya beberapa menit sambil kakak buka. Kalian juga ikut buka Alkitabnya. Nah, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Iya, sebelumnya kita berdoa dulu dong. Nah, sudah Alkitabnya sudah terbuka. Sekarang tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau membaca firman-Mu. Tuhan, ajarkanlah kami untuk membaca dengan baik, mendengarkan firman-Mu, juga melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Tuhan, bersabdalah, anak-anakmu sudah siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, kita baca sekarang ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, sekian pembacaan Alkitab kita. Sekarang kakak mau menjelaskan nih, maksudnya firman tadi apa ya kak? Aku kurang ngerti. Oke, kakak jelaskan sekarang ya. Yesus pokok anggur. Ada sebuah kebun yang ditanami banyak sekali tanaman anggur. Kebun anggur itu adalah milik Bapa. Bapa suka sekali menanam kebun anggur. Tanaman anggur itu tumbuh menjadi pohon yang besar. Ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu mengeluarkan buah anggur. Tetapi ranting yang sebelah kiri tidak menghasilkan buah anggur. Karena itu, ranting sebelah kiri dipotong lalu dibuang. Ranting kiri itu menjadi kering lalu dibakar dengan api. Bapa mengambil hasil buah anggur dari ranting kanan dan rasanya sangat manis. Kemudian Bapa membersihkan ranting kanan itu agar nanti bisa berbuah lebih banyak. Ketika musim panen tiba lagi, Bapa mendapatkan banyak sekali buah anggur. Karena tadi pohonnya sudah dibersihkan. Jika dia terlalu banyak daun, nanti buah yang dihasilkan terlalu sedikit. Makanya ketika tadi daun-daun dibersihkan oleh Bapa, setelah panen tiba lagi, buah anggur yang dihasilkan lebih banyak. Bapa sangat bersukacita gembira karena ranting kanan yang berbuah itu. Nah, pengusaha itu siapa sih? Pengusaha itu adalah Bapa yang di sorga. Sedangkan pokok atau pohon itu adalah Tuhan Yesus. Sementara ranting atau carang itu adalah kamu, kita semua. Nah, buah yang dihasilkan itu adalah sifat kita adik-adik. Nah, murid Tuhan Yesus adalah ranting yang berbuah. Itulah cara kita memuliakan Bapa di sorga. Nah, kira-kira adik-adik di rumah mau jadi ranting yang mana? Ranting yang di sebelah kiri atau ranting yang di sebelah kanan? Ingat kan, ranting yang di sebelah kiri tadi adalah ranting yang tidak berbuah. Makanya tadi ranting yang tidak berbuahnya, ranting yang sebelah kiri itu dipotong kemudian dibuang atau dibakar di dalam api.
tetapi ranting yang kanan yang menghasilkan buah Bapak pelihara. Nah, kira-kira menghasilkan buah itu buah yang bagaimana sih, Kak? Nah, ada 9 buah roh dengan rasa yang berbeda-beda. Apa aja buah-buah itu? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Itulah buah yang Tuhan pengen kita hasilkan, adik-adik. Nah, Kak, tapi gimana ya supaya menghasilkan buah-buah itu? Kita kan masih kecil. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Gimana ya? Kakak tahu jawabannya. Gampang sekali, adik-adik. Yang bisa kita lakukan adalah dengan rajin berdoa, kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin datang ke sekolah minggu, kita dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada orang tua, dan dengar-dengaran kepada guru kita di sekolah. Nah, itu cara kita supaya bisa menghasilkan buah-buah roh yang baik tadi, adik-adik. Nah, dengan cara begitu kita menghasilkan buah yang baik. Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus semakin senang kepada kita karena kita berbuah sama seperti anggur tadi yang kita baca, adik-adik. Nah, demikian cerita kita. Adik-adik, sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Judul lagunya Yesus Pokok, dan kita caranya pakai gerakan. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau tutup dengan doa. Ayo kita berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Tuhan, pertemukan kami kembali pada ibadah minggu depan.
Tuhan Yesus sertai kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik semua.